Oke, baik. Ya, teman-teman, perkenalkan sekali lagi tadi ya. Saya Andi Alita, asalnya dari Bengkulu. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang dari Bengkulu. Nah, saya Bengkulunya di Bengkulu Selatan ya, di daerah Kabupaten Kaur. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang sedaerah, yang katakanlah dari Bengkulu, nah ayo kita kembangkan ya bisnis ini di daerah kita, di Bengkulu terutama. Nah, baik teman-teman. Jadi, alhamdulillah, wasilah dari usaha ini, ya ini betul-betul bisa istilahnya merubah keadaan ekonomi saya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya eh, saya ngojek ya, ojek online sebagai ojek online di Bandung karena waktu itu sempat tertipu bisnis investasi bodong. Nah, jadi ini sebuah pelajaran juga ya buat kita gitu kan. Terutama teman-teman yang belum ngalamin ya, jangan sampai ngalamin seperti saya dulu gitu. Jadi tertipu investasi bodong dan akhirnya terpuruk semua aset ya, semua harta, semuanya habis di situ karena tertipu. Begitu. Nah, jadi buat teman-teman, ini saran buat teman-teman ya, sebagai sekilas info. Jadi misalnya ada yang menawarkan investasi-investasi apapun, apapun di luar sana, mending nggak usah deh gitu kan. Karena apa? Karena investasi yang ada di luar sana itu nggak ada yang benar teman-teman. Jadi saya dulu itu dari investasi A sampai Z itu udah ngelotok istilahnya saya ikutin. Terus apa? Dari yang ilegal sampai dengan yang legal, sampai yang ada surat perjanjian, perjanjian notaris dan lain sebagainya, itu juga tidak ada yang benar. Nah, jadi kalau ada iming-iming menawarkan investasi, ya mending nggak usah gitu kan daripada nanti teman-teman ngalamin hal yang sama kayak saya dulu gitu kan. Jadi mending nggak usah gitu. Jadi sayang-sayang ya misalnya ada uangnya dipakai investasi ya mending investasinya yang real aja ya investasi ke emas, investasi ke tanah dan lain sebagainya itu ya. Itu teman-teman itu sekedar pesan saja buat teman-teman yang terutama para ini ya, para OKB, orang kaya berkah ya, orang kaya berkah. Jadi biasanya kalau lagi duitnya lagi banyak-banyak tuh ditawarin investasi gitu langsung aja jalan der gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi apa? Dari situ dari investasi tersebut ya sehingga membuat saya terpuruk dan akhirnya ngojek gitu kan karena nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, nggak punya aset gitu kan, mau tidak mau ya ngojek gitu. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan usaha PTBS ya ditawarkan oleh seorang yang luar biasa yaitu tukang ojek juga Bapak Pari Purnomo dan alhamdulillah dari situ ya saya melihat bahwa ini ada peluang yang luar biasa, peluang yang bisa saya jalankan istilahnya kan dengan waktu yang cepat ya dengan waktu yang cepat terus dengan modal yang sedikit gitu. Nah, modal yang waktu itu dikeluarkan ya walaupun saya pinjem misalnya kan, tapi kan pinjemnya ini masih terjangkau istilahnya kan untuk bisa daftar di PTBS. Jadi pinjem sekali. Waktu itu saya bilang, udahlah saya pinjem untuk terakhir kalinya nih, pinjem uang gitu kan. Tapi memang untuk usaha yang benar-benar akan saya bisa jalankan begitu. Nah, dan alhamdulillah dari situ eh, tidak perlu waktu lama ya, karena bisnisnya adalah bisnis yang tepat, kendaraannya kendaraan yang tepat. Ya, alhamdulillah dalam hitungan bulan ya bisa mendapatkan reward-reward ya semua yang ada di PTBS, alhamdulillah. Dan untuk tembus luxury itu saya butuh waktu 8 atau 9 bulan ya, lupa saya waktu tepatnya. Begitu, teman-teman. Nah, itu sekedar cerita sedikit ya tentang diri saya gitu kan. Nah, terus teman-teman semua, kenapa tadi saya di awal mengatakan bahwa jangan sampai teman-teman tertipu ya, tertipu dengan yang namanya bisnis bisnis yang di luar sana menjanjikan hal-hal yang manis, tidak usah kerja gitu kan, tidak usah ngapa-ngapain, terus teman-teman bisa dapat istilahnya apa-apa yang teman inginkan gitu kan. Ya memang sih enak gitu kan kedengarannya enak gitu kan kita akan dapat katakanlah sekian persen setiap bulan gitu tanpa harus ngapa-ngapain gitu kan. Nah, di situ kan
asik sekali gitu kan, bisa dapat uang ya yang bisa dikatakan tergantung dengan uang yang kita simpen dan di situ kita tidak perlu ngapa-ngapain dapat gitu kan, enak tuh. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman, kita bisa melihat. Jadi di suatu bisnis di suatu bisnis kita bisa melihat bisnis tersebut menilai bisnis tersebut dari sisi pola berpikir kita gitu. Jadi ada paradigma di sebuah bisnis itu yang betul-betul harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi contoh nih misalnya, kita orang awam yang tidak tahu apa-apa, ya, melihat sesuatu itu pasti berpandangannya beda-beda. Antara si A, si B, si C itu pandangannya pasti beda-beda, pasti beda-beda. Karena apa? Karena ketidaktahuan tadi, keawaman tadi, teman-teman. Contoh misalnya, ada seorang buta yang dia katakanlah memegang badannya gajah, gitu kan, badannya gajah. Nah, karena dia buta, tidak tahu apa-apa, awam ya, dia dia memegang katakanlah badan gajah, dipikirnya itu adalah tembok gitu kan, padahal badannya gajah. Nah, terus pada saat dia pegang katakanlah belalainya pegang panjang gerak-gerak, dikiranya ular, padahal di situ adalah belalainya gajah, begitu. Nah, dan seterusnya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah sebuah sudut pandang, sebuah sudut pandang yang yang muncul dari kita sehingga kita bisa menyimpulkan sesuatu. Itu disebutnya paradigma. Jadi buat teman-teman, buat teman-teman semua, kita betul-betul harus paham apa kira-kira bisnis yang saat ini kita jalankan. Ya, paradigmanya, sudut pandang kita harus benar-benar istilahnya yakin dan paham bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Nah, buat teman-teman, pandangan berbeda itu boleh, pandangan berbeda itu boleh. Cuman kita bisa lihat, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa di sebuah bisnis tersebut banyak nggak orang yang sudah berhasil di situ? Ada nggak orang yang sudah berhasil di situ? Nah, di situ kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa, oh, di sini benar banyak yang sudah berhasil. Banyak yang udah membuktikan bahwa mereka dari kondisi minus gitu kan, sehingga bisa bangkit, bisa memulihkan keadaan ekonominya, bisa sejahtera kembali melalui wasilah bisnis ini gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar gitu kan, kita bisa lihat bahwa wah, bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Ini adalah bisnis yang tepat untuk kita bisa jalankan, untuk kita bisa merubah keadaan ekonomi kita begitu. Nah, teman-teman semua, jadi begini teman-teman, ya, kita bisa lihat sebuah peluang yang ada di luar sana. Begitu banyak peluang yang ada di luar sana, ya, banyak sekali peluang yang ada di luar sana. Nah, dari setiap peluang yang datang kepada kita, kita bisa cerna, kita bisa telaah, istilahnya kan, kira-kira peluang ini betul-betul kita bisa jalankan dan betul-betul bisa dijalankan oleh orang yang nanti akan kita ajak, gitu. Jadi bukan hanya kita sendiri saja yang akan bisa menjalankannya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka pun akan mampu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, itu yang bisa dikatakan bisnis yang luar biasa. Nah, di situ tepatnya bahwa sebuah perusahaan yang bisa kita jalankan dan akan mudah dijalankan juga oleh orang lain. Nah, itu adalah PT BES. Itu adalah PT BES. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena kita bisa lihat dari paradigma tadi. Paradigma sebuah bisnis, Bisnis ini eh, mempunyai modal yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya fantastis. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Terus jangka waktunya itu tergantung kepada kita. Kita ngejernya kira-kira pengen dalam waktu berapa lama. Karena terbukti tadi Budes dalam waktu 31 hari 31 hari udah bisa tembus mobil. Terus yang lain-lain banyak sekali dari mentor-mentor kita yang mereka dalam waktu yang singkat itu bisa
menembus semua ya, semua reward-reward yang ada di BTBase gitu. Semua pencapaian-pencapaian yang ada di BTBase. Nah, itu menunjukkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tepat, bisnis yang luar biasa, atau kita berada di kendaraan yang tepat, ya, di kapal yang tepat untuk mewujudkan impian-impian kita, untuk kita bisa nyampe kepada tujuan-tujuan kita. Itu teman-teman. Nah, di sini kita jangan sampai terkecoh, ya, terkecoh oleh penawaran-penawaran yang hanya menawarkan iming-iming di awal. Ya, kita harus pahami teman-teman bahwa yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan. Tidak ada usaha, tidak ada bisnis yang tidak perlu dikerjakan gitu, tidak ada, ya, tidak ada. Pokoknya kalau yang namanya usaha, namanya bisnis itu harus dikerjakan. Nah, perkaranya pekerjaannya ini gitu kan, atau usahanya ini kira-kira gampang nggak untuk kita kerjakan dan gampang nggak untuk kita bisa duplikasikan kepada orang-orang yang kita ajak. Jadi nggak hanya sekedar gampang atau mudah di diri kita, tetapi juga bisa mudah ya dijalankan atau dikerjakan oleh orang lain. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman semua ya, di luar sana kita bisa melihat ya, kita bisa melihat banyak sekali ya, banyak sekali dari teman-teman kita yang udah berhasil di usaha ini. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal di diri kita, gitu kan? Pertanyaan tinggal di diri kita. Kita saat ini katakanlah sebagai mitra, udah bermitra di PT BES. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi mitra di PT BES? Gitu. Apakah 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun? Terus kira-kira dalam waktu sekian lama ini apa sih yang udah kita kerjakan? Ya, jangan dulu menanyakan hasilnya mana, tapi tanyakan dulu apa sih yang udah kita kerjakan di bisnis ini, di usaha ini. Jadi jangan pernah berharap teman-teman kan belum pernah mengerjakan apa-apa gitu kan, tidak proses, tidak apa-apa. Ternyata teman-teman mengharapkan katakanlah tadi Star Ambassador, mengharapkan di level jenjang aman pertama gitu kan, yaitu di New Ambassador misalnya kan untuk sebuah pencapaian motor. Ya, padahal teman-teman belum mengerjakan apa-apa. Berarti kan di sini kita bisa kita bisa merasakan bahwa usaha ini harus dikerjakan, harus dijalankan begitu teman-teman. Ya, usaha ini memang benar-benar harus ya kita maksimalkan. Jadi kita harus sadar ya, kita harus sadar bahwa saat ini kita lagi berbisnis. Nah, itu perlu digarisbawahi ya. Sadari diri kita, sadarkan diri kita gitu kan bahwa saat ini kita ini lagi menjalankan sebuah bisnis, lagi mempunyai tanggung jawab untuk diri kita sendiri untuk menjalankan bisnis ya. Karena apa? Teman-teman semua ya terkadang pada saat kita baru bergabung di usaha ini di PT BES, kita nganggapnya ya ini adalah bukan sebuah bisnis yang luar biasa. Kita hanya nganggapnya wah kita hanya beli produk, kita hanya bisa mencicipi produk, kita hanya bisa merasakan katakanlah jenis-jenis produk yang ada di sini gitu kan. Nah, ternyata tidak begitu teman-teman. Ada peluang yang bisa teman-teman kerjakan. Ada peluang yang teman-teman bisa jalankan. Saya yakin pada saat teman-teman ditawarkan usaha ini, di situ udah dijelaskan bahwa di sini ada peluang yang teman-teman bisa kerjakan. Nah, maka dari situ teman-teman, ya, sadarilah bahwa, wah, saat ini saya ada di sebuah bisnis yang luar biasa, di sebuah bisnis yang tepat. Nah, jadi kerjakanlah, gitu kan. Jadi tidak hanya kita bersantai-santai, tapi bikinlah schedule atau bikinlah tahapan-tahapan untuk kita bisa mengerjakan bisnis ini. Ya, tahapan-tahapannya nanti mungkin disampaikan oleh Pak Restu tuh. Ya, tahapan-tahapannya apa aja yang harus kita kerjakan. Nah, dari situ teman-teman, ya, dari situ kita bisa tahu bahwa saat ini kita menuju kemana gitu di bisnis ini gitu kan.
pergerakannya itu sampai mana. Katakanlah kita setiap hari kita menawarkan kepada orang kayak Bu Des tadi kan, dimanapun kapanpun kita menawarkan kepada orang, kita bercerita kepada orang. Nah, di situ progresnya kita paham bahwa saat ini saya benar-benar lagi menjalankan sebuah bisnis. Nah, terkadang orang itu banyak yang muntaber, banyak yang lemah, ya, banyak yang mundur pada saat mereka tidak paham bahwa saat ini mereka lagi menjalankan sebuah bisnis. Begitu. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu kan. Nah, terus ngapain kalau ikut-ikutan saja gitu kan? Ngapain? Toh kita di sini punya tujuan. Toh kita di sini punya impian. Ya, saya yakin teman-teman bergabung di usaha ini semuanya punya punya impian. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di saat ini yang lagi menyaksikan Zoom malam ini juga sama. Punya keinginan, punya target, punya impian masing-masing. Nah, itu yang dipegang. Ya, itu yang dipegang, itu yang benar-benar diperjuangkan untuk kita bisa capai. Ya. Nah, teman-teman harus paham bahwa gini, kita pengen katakanlah tadi, kita pengen Pajero, ya, kita pengen Pajero yang saat ini harganya kalau di Bandung untuk OTR Bandung itu harganya di 600 juta. Nah, kalau misalnya kita hanya mengerjakan pekerjaan yang biasa, ya, kira-kira bisa nggak untuk bisa dapat Pajero? Pasti saya yakin sulit untuk bisa didapatkan gitu kan. Karena apa? Karena antara yang kita inginkan dengan kapal yang kita tumpangi, ya, dengan kendaraan yang sedang kita tumpangi itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Nah, jika udah sesuai antara apa yang kita inginkan dengan kendaraan kita untuk menuju ke suatu tempat tersebut udah sesuai, maka itu akan mudah untuk bisa kita dapatkan. Ya. Dan saat ini, dan saat ini kita lagi betul-betul berada di kendaraan yang tepat, ya, di sebuah kapal istilahnya kan, yang tepat untuk mengantarkan kita kepada tujuan tadi. Ya. Nah, jadi tinggal di diri kita, kendaraannya udah pas nih. Ya, kendaraannya udah pas. Terus tujuannya juga udah jelas mana, gitu kan? Tujuan kita udah betul-betul jelas. Kita pengen apa di situ. Nah, berarti kuncinya tinggal di diri kita. Ya, tinggal di diri kita. Bahwa dengan katakanlah kita memahami bahwa saat ini kita lagi di sebuah bisnis yang luar biasa, lagi berbisnis, lagi menjalankan bisnis, maka di situ tidak ada istilah untuk kita bisa mundur. Tidak ada istilah untuk kita bisa muntaber. Karena apa? Kita paham fase-fase menjalankan bisnis ini. Ya, di sini tuh menjalankan bisnis ini ada 3 fase yang memang harus kita paham. Nah itu teman-teman nggak bisa langsung memikirkan nggak saya nanti apa dapat ini itu gitu kan. Udah memikirkan aja kira-kira profitnya berapa, yang didapat berapa gitu kan di fase pertama. Kalau teman-teman berpikir demikian, ya pada saat teman-teman presentasi 1 2 kali ditolak, dicemooh gitu kan, dihina, ya sudah, di situ nanti akan mundur. Kita akan menjadi orang yang muntaber. Karena apa? Karena tidak paham, ya, tidak paham di fase menjalankan bisnis ini. Nah, kalau kita udah paham bahwa di fase pertama itu memang disitulah saatnya kita berjuang, ya, disitulah saatnya kita betul-betul memperjuangkan usaha ini, ya, tanpa istilahnya berpikir keuntungan dulu, tanpa berpikir profit dulu, jangan dulu berpikir demikian. Karena apa? Di awal itu kita membentuk fondasi dulu yang harus kita kita tanamkan di diri kita. Kita bentuk fondasi untuk apa? Untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh, ya, untuk menjadi sebuah bisnis yang kokoh. Nah, jadi persiapan di awal pembentukan fondasi kita harus siapkan betul-betul, dan di situ betul-betul kita paham, kita sadar bahwa saat ini saya lagi bangun fondasi. Ya, jadi kalau Bu masih bangun fondasi, jangan pernah berpikir udah melihat sebuah bangunan yang megah, yang indah begitu kan. Jangan dulu. Karena apa? Lagi bangun fondasi. Belum kelihatan bangunan atasnya bagaimana, ya. Belum kelihatan bentuknya kayak gimana, itu belum kelihatan. Ya.
Nah, jadi buat saudara-saudara, teman-teman yang ada di Zoom malam ini, kita benar-benar harus paham, harus sadar bahwa kita saat ini ada di kendaraan yang tepat, ya, di kapal yang tepat untuk mewujudkan semua keinginan-keinginan dan impian kita. Begitu kira-kira teman-teman semua.